Salve Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan audio singkatku kali ini akan membawakan judul Mengampuni. Selamat mendengarkan. Pernah suatu ketika aku mendapatkan mimpi. Mimpinya itu aku kan sebagai guru dulu rohku diundang ke acara perkawinan. Nah itu yang menikah itu adalah anaknya kepala sekolah aku. Nah udah gitu kan aku datang ke aula seperti berkumpul ramai-ramai orang pada saat aku naik ke pelaminan untuk menyelamati mereka, mempelainya dan orang tuanya ya. Aku salaman dengan mempelainya, semuanya lancar. Ketika aku sampai kepada orang tuanya mempelai itu, yaitu kepala sekolah yang undang aku itu, salaman aku gak dibalas, sama sekali gak disambut, dan dia hanya diam, hening, tidak bereaksi apa-apa. Lalu aku pun terbangun dari tidur aku. Begitu aja mimpinya. Aku pun merenung lagi, ternyata ini masuk tema. Aku teringat topik pengampunan ini, teringat ayat dari ini yang berkata, kalau misalnya kita tidak bisa mengampuni sesama kita, Allah Bapa di surga tidak mengampuni kita. Ya istilahnya gitu. Kalau aku sendiri gak bisa berdamai dengan samaku, gimana aku ngasih selamat ke seperti bapak kan itu ya, orang tua tuh seperti bapak gitu. Nah itu kepala sekolah aku jadinya gak disambut. Jadi aku juga istilahnya jadi gak diampuni seperti doa bapak kami gitu ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Banyak fakta nyata kejadian sebagai akibat dari sikap orang yang tidak bisa mengampuni. Akibatnya selalu tidaklah baik. Ada mungkin orang yang jadi timbul penyakit di tubuh fisiknya karena tidak bisa mengampuni. Ada yang stres atau tertekan hidupnya. Ada yang terus-menerus sedih, yang berkepanjangan, dan lain-lain. Bahkan yang perlu diingat juga dan perlu diwaspadai, ketika ada orang yang meninggal, jiwanya pun bisa jadi tidak dapat sampai kepada Tuhan, tidak dapat tenang karena belum mengampuni secara total. Kenapa demikian? Karena permasalahan jiwa yang meninggal itu di dunianya ini belum selesai. Dan dengan demikian ia jadinya tidak bisa naik ke surga dengan tenang. Banyak kejadian seperti itu. Yang rohnya ketika di rumah duka ada pesan-pesan. Kalau misalnya ada orang yang punya indera keenam atau apa, biasanya mereka berbicara melalui perantaraan orang tersebut kepada keluarganya. Ya. Jadinya mengampuni juga bisa menghambat orang masuk surga. Kalau nggak mengampuni maksudnya ya. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah anjuran dari Allah kepada kita. Karena apa? Manusia ditakdirkan untuk saling mengasihi, bukannya membenci. Dan setelah yang Tuhan yang berpikir mungkin seperti itu ya. Setelah Tuhan yang berpikir terbaiknya dari penyelesaian segala sesuatu, mengampuni adalah jalan keluar yang terbaik, yang merupakan pilihan dari Allah sendiri bagi manusia untuk dapat menjalankannya. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, melukai hati kita, berbuat yang tidak berkenan kepada kita, bagaimanakah reaksi kita? Kecenderungan alamiah manusia kan membenci atau membalas ataupun menghindar, atau mungkin jadi ada timbul dendam dalam hati ini. Nah itu tidak baik sekali ya efek dari dendam itu. Sampai kapan bisa berkembang terus dendamnya itu kalau belum terselesaikan? Salah satu penyelesaiannya, kata teman kuliah aku ya, pernah menanya, kalau misalnya rasa benci, rasa stres, rasa konflik segala ketidaksesuaian di pikiran kita kan baru sampai di kepala ya. Kalau belum sampai ke hati itu masih bisa teratasi, masih bisa energi negatifnya
kebuang lagi gitu kan ya. Tapi kalau udah sampai ke hati menetap bencinya dan berkembang jadi dendam dan mengakar terus, itu tidak baik ya. Itu kita bisa mengakukan dosa kita kepada imam melalui perantaraan imam, maksudnya dalam sakramen tobat. Misalnya aku kurang bisa mengampuni, aku benci, aku kecewa sama siapa gitu. Kalau misalnya ke orang begitu apa, nah itu setelah hati kita nyaman, terus sakramen tobatnya setelah hati kita merasa nyaman dan tenang, nah berarti udah selesai tuh rekonsiliasi yang baik bagi diri kita sendiri ya kan. Kalau misalnya ada orang yang berbuat kejahatan kepada kita, menurut kita itu sangat menjijikan sekali, sangat memuakkan, tidak bisa kita terima, benar-benar tidak bisa kita terima, tidak bisa mengerti. Tapi segala sesuatu memang ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, ya. Kalau misalnya aku sendiri dari pengalaman aku sehari-hari mengolah diri pribadi dari pengolahan firman juga, aku mengambil kesimpulan dan kata-kata kalimat ini yang menenangkan pikiran aku bahwa kebaikan yang ia lakukan mungkin hanya bisa sampai segitu. Jadi aku juga merasa ini kata-kata yang bisa menenangkan diri aku, maksudnya apa ya? Mendiamkan gitu ya. Jadi supaya aku gak kebawa emosi, gak kebawa marah, dan gak bawa kepikiran. Mohon maklumnya akunya membawa diriku maklum sendiri ya. Kebaikan yang biasa ia lakukan mungkin hanya sampai sejauh itu. Dan aku berusaha sekali mendoakan agar bisa akunya lebih baik lagi juga dan tidak saling melukai terus menerus, dan ia bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi.